Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafirah Ramanilsyah, BP 1810251021 dari kelas Hama Penyakit Pasca Panen Proteksi B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hama gudang, yaitu hama kutu beras atau Sitopilus oryzae. Kumbang beras atau Sitopilus oryzae dikenal sebagai kumbang bubuk beras. Hama ini bersifat kosmopolit atau tersebar luas di berbagai tempat di dunia. Kutu beras bersifat polifag bubuk beras, selain merusak butiran beras, juga merusak simpanan jagung, padi, kacang tanah, gablek, kopra, dan butiran lainnya. Kerusakan yang diakibatkan oleh kutu beras dapat tinggi pada keadaan tertentu sehingga kualitas beras menjadi menurun. Biji-biji hancur dan berdebu dalam waktu yang cukup singkat. Serangan hama dapat mengakibatkan perkembangan jamur sehingga produk beras rusak, bau apek yang tidak enak dan tidak dapat dikonsumsi. Akibat dari serangan kutu beras menyebabkan butir-butir beras menjadi berlubang kecil-kecil, sehingga mengakibatkan beras menjadi mudah pecah dan remuk seperti tepung. Kumbang beras termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, famili Curculionidae, genus Sitopilus, spesies Sitopilus oryzae. Imago muda berwarna coklat merah dan umur tua berwarna hitam. Pada kedua sayap depan terdapat 4 bintik kuning kemerah-merahan. Jika akan bertelur, kumbang betina membuat liang kecil dengan moncongnya sedalam kurang lebih 1 mm. Kumbang betina menggerek butiran beras dengan moncongnya dan meletakkan sebutir telur, lalu lubang itu ditutup dengan sekresi yang keras. Masa kovulasi relatif lebih lama dibandingkan dengan hama gudang yang lainnya. Telur kutu beras berbentuk oval berwarna kuning lunak dan licin. Bentuk ujung telur agak bulat dengan ukuran 0,7 mm x 0,3 mm. Kutu beras meletakkan telur di dalam butiran beras dengan terlebih dahulu membuat lubang menggunakan raskunnya. Setelah telur diletakkan di dalam bekas gerekan, kemudian ditutup dengan satu zat berwarna putih yang merupakan saliva sehingga dari luar tidak kelihatan. Gelatin berfungsi melindungi telur dari kerusakan dan dimangsa oleh predator lainnya. Stadium telur 3 hari dalam 1 hari dapat bertelur sebanyak 25 butir. Per hari, rata-rata kutu beras dapat bertelur sebanyak 4 butir. Larva kutu beras hidup dalam butiran beras, tidak berkaki, berwarna putih, dengan kepala kekuning-kuningan atau kecoklatan, dan mengalami 4 fase instar. Pada instar terakhir, panjang larva lebih kurang 3 mm. Setelah masa pembentukan instar selesai, larva akan membentuk kolon dengan mengeluarkan ekskresi cairan ke dinding endosperm agar dindingnya licin dan membentuk tekstur yang kuat. Selanjutnya, kutu beras akan melakukan pembentukan pupa yang terjadi di dalam biji dengan cara membentuk ruang pupa dengan mengekskresikan cairan pada dinding liang gerak. Stadium pupa berkisar antara 5 hingga 8 hari. Imago yang terbentuk tetap berada di dalam biji sekitar 2 hingga 5 hari. Sebelum membuat lubang keluar yang relatif besar dengan moncongnya, imago dapat hidup cukup lama tanpa makanan selama 36 hari. Imago dapat menghasilkan telur sekitar 300 hingga 400 butir dalam satu siklus hidupnya. Siklus hidup hama kutu beras terjadi selama 30 hingga 45 hari pada kondisi optimum, yaitu pada suhu 29 derajat Celcius. Setelah melewati fase pupa, selanjutnya hama ini akan berubah menjadi imago yang biasanya kita sebut sebagai kumbang beras atau kutu beras. Imago inilah yang menyebabkan kerugian yang besar pada hama gudang, terkhusus pada hama padi. Serangan dari kumbang ini menyebabkan beras menjadi berlubang, berbubuk, dan mudah remuk. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan hama kutu beras yaitu dapat menjemur beras di bawah sinar matahari, menggunakan kulit kayu manis,
dan menyimpan bawang putih di dalam beras. Dan usahakan beras disimpan di tempat yang bersih dan tertutup rapat. Sekian video saya tentang hama kutu beras atau Sitopilus oryzae. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.